Halo Sobat Katolik, kembali lagi di Dikaplok, masih bersama dengan saya Ernst. Nah, sekarang Ernst sudah berkunjung nih di kediamannya Romo Petrus Maria Handoko. Halo Romo. Pagi, halo Ernst. Gimana kabarnya? Baik-baik Ernst, terima kasih. Dengar-dengar, Kamu baik. baik Mo, baik sekali. Udah dikasih kesempatan berkunjung di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol. Dengar-dengar nih, Romo ini lagi banyak kesibukannya nih. Sibuk apa aja Mo? Lumayan ya, jadi saya dipercaya untuk menjadi pastor kepala paroki di paroki Santo Vincentius Apaulo Malang ini per 1 Oktober. Nah, sebelum saya menjadi pastor kepala paroki, saya sudah adalah dosen dan tetap sekarang mengajar sebagai dosen di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Itu sekolahnya Frater. Jadi beban mengajar saya tetap, kemudian ditambah dengan tugas sebagai pastor kepala paroki. Jadi ini ya lumayan lah. Jadi Romo ini Iya. udah meluangkan waktu buat nyambut Ernst sama temen-temen nih buat ngobrol di sini nih ya. Ya dengan sedang hati kok. Satu lagi, dengar-dengar Romo belakangan ada tulisan-tulisan apa gitu, menulis buku atau menulis apa itu Mo? Oh ya, eh, bukan akhir-akhir ini, tetapi tahun 2015 sampai 2016 itu saya menerbitkan 4 buku. Jadi yang pertama itu dari Advent sampai Natal, ya. Lalu yang kedua adalah dari Prapaskah sampai Paskah, dan yang ketiga Maria, Perawan dan Bunda, dan kemudian yang keempat ini tentang hidup di balik kematian. Ini saya kebetulan hanya membawa satu ini, ya. Jadi dan ini sebenarnya merupakan kumpulan dari tulisan saya yang dimuat di majalah Hidup. Jadi saya selama 12 tahun menjadi pengasuh rubrik konsultasi iman. Dan dari sana kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sejenis itu saya kumpulkan, kemudian saya atur secara sistematis lalu diterbitkan supaya umat bisa dengan mudah menemukan apa yang menjadi pertanyaan mereka itu. Dan nah yang ini ada 2 buku lain yang sedang disiapkan. Kalau yang 4 ini diterbitkan oleh Dioma, 2 buku yang sedang disiapkan ini diterbitkan oleh Obor, tapi masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Iya. Saya tertarik banget sama buku yang ini. Boleh ditunjukin ke teman-teman nggak? Ini ya, Hidup di balik kematian. iya. Ini cocok nih, cocok sama tema bahasan kita nih. Mo. Soalnya kan kita membahas soal habis Paskah nih, ada kisah sengsara Yesus, kemudian meninggal di kayu salib, kemudian bangkit lagi. Cocok Iya. kita bahas Iya. apa sih soal kematian itu. Ya langsung aja Mo ya. syukur. Boleh Nah, Ernst ya. Silakan. Kita ini ya melihat tuh seseorang atau semua makhluk hidup itu kan dilahirkan, tumbuh, berkembang, kemudian mati, meninggal. Itu sangat-sangat ya emang siklusnya kayak gitu ya. Tapi kenapa sih Mo, kalau menurut tanggapan Romo sendiri, orang itu kok banyak yang takut sih sama yang namanya kematian? Ya mungkin itu disebabkan oleh beberapa hal Ernst ya. Pertama ya karena kematian itu berarti memasuki sebuah dunia yang ya di luar apa yang kita ketahui di sekarang ini, sehingga seperti biasa kalau orang memasuki sesuatu yang baru yang tidak tahu itu bisa saja timbul ketakutan ya. Tapi tentu ketakutan ini akan hilang kalau kita semakin mengenal apa yang terjadi di balik kematian itu. Yang kedua juga ketakutan itu biasa muncul karena orang menghadapi kematian itu seperti ya
seperti harus dinilai, seperti kalau orang itu menghadapi ujian. Karena kita tahu bahwa setelah kematian, kita ini akan kemudian dinilai oleh Tuhan. Dan menghadapi penilaian ini banyak orang yang merasa, ya apakah saya sudah siap? Kalau sudah siap biasanya orang ya kurang lebih lah, tidak ada orang yang sungguh-sungguh siap. Tetapi kalau orang itu sudah katakanlah hidupnya tertata, dekat dengan Tuhan, maka ketakutan itu akan pelan-pelan hilang. Ya. Lalu juga yang ketiga, ketakutan itu bisa muncul karena apa? Karena dalam kematian itu orang seperti kehilangan dirinya sendiri. Ya, karena orang kemudian tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Sedangkan selama hidup orang ini seperti wah saya mau apa yang saya melakukan apa yang saya mau, seperti orang merasa sungguh-sungguh berkuasa atas hidupnya ini gitu. Nah, ketakutan untuk menyerahkan diri ini muncul ketika ya dia merasa saya tidak berkuasa lagi gitu. Tetapi kalau seorang itu menghayati ajaran Yesus dan kemudian dalam hidup ini, bukan nanti akhir hidupnya, dalam hidup ini belajar bahwa dia ketika menyangkal diri, ketika dia berani mengatakan tidak pada keinginannya sendiri, ini kan juga semacam mati ya. Lalu dia mengalami bahwa kematian kecil ini justru membawa sebuah kegembiraan dan pertumbuhan rohani. Kalau demikian, maka orang itu akan tidak takut. Menarik bahwa mereka yang menjadi orang kudus, Santo Santa itu, mereka itu justru sangat mengharapkan kematian. Banyak di antara orang kudus yang mengharapkan kematian. Mengapa? Karena mereka sadar kalau selama mereka masih hidup, mereka bisa berubah menjadi tidak taat. Mereka bisa berubah melawan Tuhan. Tapi kalau mereka sedang taat lalu dipanggil Tuhan, maka mereka akan di hadapan Tuhan ya tampil sebagai orang yang sungguh mencintai Tuhan, taat, setia. Sehingga para kudus ini sudah tidak takut kematian, tapi malah mengharapkan kematian. Jadi ringkasnya kalau kita lihat, kematian ini mungkin menjadi indikator bahwa kita, orang yang takut itu, mungkin belum dekat dengan Tuhan. Jadi ini selama masih ada ketakutan berarti orang ini belum siap. Padahal Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah sebab pencuri datang tanpa kita ketahui. Ini kan gitu ya. Ini kan ada proses yang sama seperti misalnya kelahiran. Kelahiran itu identiknya dengan yang namanya kebahagiaan. Wah, selamat datang di dunia. Bahagialah, senang. Tangisannya itu air matanya gembira. Sedangkan kalau kematian itu sedih, seperti merasa kehilangan gitu. Apakah itu karena mungkin kita sudah mengetahui kalau lahir ini akan terjadinya kapan, kita sudah bisa siap-siap, atau sedangkan kematian sendiri itu belum siap gitu. Kapan kita akan meninggal, kita meninggalnya seperti apa, apakah karena itu juga? Pertama mungkin saya ingin mengoreksi pertanyaan Ernst ya. Jadi orang berkata bahwa ada 3 hal yang berkaitan erat dengan Allah, yaitu kelahiran, karena kita tidak tahu lahir di mana, kapan, di bawah orang tua siapa, kita nggak tahu. Kedua, kematian, karena kita sama juga tidak tahu kapan akan mati, di mana, caranya bagaimana. Dan yang ketiga adalah jodoh. Kita tidak tahu jodoh kita siapa, lalu menikah dengan siapa, kapan juga tidak tahu. Jadi dalam kaitan dengan 3 ini, orang merasakan kedekatan peristiwa-peristiwa ini dengan Allah. Ada nuansa ilahi di balik peristiwa ini. Ya. Jadi kalau pertanyaan Ernst, kenapa kok apakah orang merasa karena tidak tahu kapan? Sebenarnya lahir juga tidak tahu, mati juga tidak tahu.
Jadi memang sifat tiba-tiba itu bisa menambahkan pada ketakutan, ya. Tetapi kalau kita menyimak kata-kata Yesus, berjaga-jagalah, lalu kita sungguh berjaga kapanpun, maka ketakutan itu tentu akan hilang. Jadi kita selalu siap gitu Mo ya? Ya, siap. Nah, runyamnya Ernst ini karena kamu ini orang muda OMK ya. Jadi saya pernah beberapa kali ditanyai oleh OMK. Apa itu Mo? Yaitu, Romo, kok kematian di Katolik itu tidak ada kesempatan untuk belajar lagi? Lalu saya tanya, kenapa kamu kok bertanya begitu? Ya ini Romo, kalau kita main game itu kan setelah game hidupnya 4, 1 mati, 2 mati, 3 mati, 4 mati. Lalu ada pertanyaan, replay or game over? Ada kesempatan Replay, lagi. Ya. ada kesempatan replay. Lalu dengan replay itu kan orang kemudian belajar loh, wah semakin mahir dalam menjalani hidup gitu. Nah dalam Katolik ini tidak ada memang. Jadi tidak ada gagasan yang namanya reinkarnasi, hidup lagi terus belajar lagi, tidak ada. Jadi kalau menurut Ibrani bab 9 ayat 27, itu dikatakan bahwa orang itu hidup satu kali dan setelah kematian lalu dihakimi. Demikian pula kita melihat misalnya penyamun yang disalib bersama Yesus itu, ketika dia mengalami kematian, ingatkah aku? Yesus tidak bilang, oh ya nanti kamu inkarnasimu lebih baik. Enggak. Tapi dia mengatakan, hari ini juga kamu akan berada di surga bersama aku. Berarti pengampunan itu langsung mengubah. Jadi gagasan reinkarnasi itu tidak ada dalam gereja Katolik, tidak diterima ya. Lalu ada yang mengatakan, loh itu Romo, itu siapa? Yohanes Pembaptis itu katakan dia adalah Elia yang datang kembali. Gagasan yang ada dalam kitab suci tentang Yohanes Pembaptis itu bukan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Elia, tetapi bahwa semangat Elia itu ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kematian dalam pengertian gereja Katolik ini adalah sebuah peristiwa yang serius. Ya, lalu mengundang kita juga untuk kemudian bagaimana kita menghadapi hidup ini tidak main-main tapi serius. Nah ini mungkin terutama juga untuk generasi milenial, OMK yang biasa main game ini coba-coba ya. Nah, dalam hidup ini kita tidak bisa coba-coba. Dan itu juga nyata misalnya hari ini saya diwawancarai tanggal 18 ya. 18 April kan? Ya, 2021 dan 18 April 2021 enggak akan kembali lagi. Jadi memang waktu ini sekali jalan gitu. Jadi ini keseriusan ini yang mungkin perlu direnungkan dan karena itu ya hidup ini harus kemudian lebih serius dihadapi secara lebih serius gitu. Itu Ernst. Ya. Terus pertanyaan kedua nih, Mo. Ya. Biasanya kita itu kalau melihat atau mendengar ada orang yang meninggal itu, orang-orang terdekatnya itu sembari bersedih ya, atau sedang menghibur keluarga-keluarga terdekatnya itu, nggak apa-apa, yang sabar, Tuhan punya rencana lain, Tuhan punya lebih sayang sama kamu, makanya kamu dipanggil. Itu untuk menghibur, untuk menguatkan orang-orang di sekitarnya ya. Tapi apakah kalimat seperti itu tuh relevan atau cocok dipakai buat orang-orang yang ditinggalkan sama orang tersayang ini, Mo? Jadi kita dalam menghadapi kematian itu ya kita bisa melihat dua dimensi yang berbeda ya. Jadi secara manusiawi kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, anggota keluarga yang dekat, saya kira
wajar dan bisa diterima, dan juga gereja Katolik juga menerima bahwa orang bersedih. Ya, ditinggal itu harus, ya sudah ada kesedihan gitu. Jadi dimensi manusiawinya itu orang sedih, dan itu menurut saya dimungkinkan. Nah, namun kita juga bukan hanya orang yang hidup begitu saja, tetapi kita juga orang yang beriman. Maka dimensi iman ini juga harus ikut memainkan peran dalam hidup kita. Jadi dalam arti itu kemudian pada peristiwa yang menyedihkan itu juga kemudian kita harus kemudian merenungkan, ya. Jadi apa kehendak Tuhan? Ketika orang memberikan penghiburan, ya udah jangan sedih, ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan. Saya kira bisa diterima, ya, tapi mungkin pertama-tama jangan lupa menyertai dia, karena dalam situasi sedih itu seringkali yang dibutuhkan itu bukan pengertian otak, intelektual. Kalau gitu itu kan pengertian intelektual, ya, mungkin iman. Tapi yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Jadi dirangkul, oke, kuat. Aku menyertai. Jiwanya yang harus dikuatkan gitu ya? Ya, atau ya, mental? Bisa mentalnya, bisa jiwanya juga boleh dikatakan itu. Tapi yang penting adalah bahwa dia, kamu tidak sendirian, aku menyertai gitu, ya. Nah, ketika kemudian situasi yang memungkinkan, emosi mungkin sudah reda, lalu bisa saja kemudian kita memberikan pasrah, karena ini pasti kehendak Tuhan, ya, bahwa Tuhan mencintai dia, dan itu tidak salah. Tidak salah. Hanya kapan itu diucapkan gitu, ya. Jadi ini kombinasi antara saya mau menunjukkan empati saya dengan saya ingin mengajak dia tidak kemudian tidak kemudian terkubur oleh perasaannya, tapi diajak untuk move on. Nah, itu iya, dengan kemudian tadi membawa itu. Hanya kapan itu diungkapkan itu menjadi penting. Karena kalau orang baru nangis, terima ini kehendak Tuhan, seolah-olah kita nggak peduli pada kesedihannya itu. Jadi sebagai ungkapan itu dua-duanya kalau menurut saya benar, hanya kapan diungkapkan itu menjadi penting. Ya, jadi itu saya kira kepekaan kita dalam melihat itu menjadi poin yang sangat menentukan. Itu, Ernst. Ya. Ada satu pertanyaan yang timbul di kepalanya Ernst waktu tadi Romo bilang kehendaknya Tuhan gitu. Langsung tes. Kalau boleh Ernst tanya, kita itu kan nggak tahu ya, kita itu meninggalnya itu seperti apa kelak. Bisa mungkin terjadi sesuatu kecelakaan, mungkin kita meninggal dalam tidur kita, tenang gitu, atau mungkin sakit. Yang jadi pertanyaannya Ernst adalah, apakah kematian kita itu adalah sebuah takdirmu? Mungkin kita harus hati-hati untuk menggunakan kata yang ya mungkin dimengerti secara berbeda-beda oleh orang-orang dalam masyarakat, teman-teman kita, ya. Jadi mungkin ada yang mengerti takdir itu seperti ya ini kehendak Tuhan dan kita tidak punya peran apa-apa gitu. Iya, kita udah nurut aja gitu. Ya. Jadi dalam arti itu. Nah, jadi kalau dalam pengertian Katolik itu kita tidak menolak bahwa pada akhirnya ya, kematian itu kita bisa mengatakan mungkin jalannya beda-beda, tapi peristiwa kematian itu sendiri juga adalah kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan untuk kemudian ya kamu sudah selesai hidupmu ini, nah, kemudian mungkin ada jalannya. Dalam pengertian itu karena Dia yang Maha Kuasa, maka ya pastilah ini juga tidak lepas dari kehendaknya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga harus kemudian dimengerti dengan baik, yaitu bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita itu menjadi boneka.
Seolah-olah kemudian kita ini hanya mengikuti rencananya tapi tidak punya peran. Kita punya kehendak sendiri gitu ya. Nah, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan punya rencana, tetapi juga kita ini harus ambil bagian. Ya, jadi misalnya orang mau bunuh diri, kemudian terjun dari bangunan yang tinggi. Nah, ini para saudara kita artinya hidup itu tergantung juga pada kita. Ya, tidak berarti bahwa kalau sudah mati, loh ini kehendak Tuhan, dia terjun dari gedung yang tinggi pun itu kehendak Tuhan. Nah, kita tidak bisa mengatakan padahal dia demikian. bunuh diri. Iya, padahal dia bunuh diri gitu loh. Jadi itu kita sebagai manusia ini mempunyai peran dalam ikut menentukan dan mengisi hidup ini gitu. Sehingga itu yang digambarkan dengan perumpamaan tentang penabur. Jadi ada orang yang mungkin karena imannya lemah lalu gampang beleor, lalu ada yang sungguh karena meskipun banyak tantangan dan kesulitan tetap bertahan itu. Ya. Jadi dalam arti itu kita dengan kehendak bebas kita dihargai Tuhan dan ikut serta mempengaruhi jalan hidup kita bahkan sampai kematian. Itu. Jadi karena itu pengertian tentang takdir itu harus dimengerti dengan ya secara baik kalau mau itu dikatakan demikian. Artinya Tuhan tidak pernah menentukan kita jadi boneka-boneka saja. Tuhan ingin kita itu aktif ikut menentukan. Ya, jadi meskipun pada akhirnya kalau pada level yang berbeda yang lebih tinggi kita bilang ya ini sudah memang Tuhan menghendaki. Kita kan juga punya kehendak nih. Ya. Kita punya jalannya kita masing-masing yang bisa kita pilih. Ya, betul. Apakah bisa disebutkan kalau kita itu mendapatkan sebuah kesialan kemudian kita sampai ke kematian? Apakah kematian itu bisa disebutkan juga nasib? Ya, orang bilang nasib. Tadi Ernst tanya mengenai takdir. Lalu ini mengenai nasib ya, itu kemudian mungkin hampir sama, seolah-olah nasib itu merujuk kepada hidup kita, kalau takdir itu seolah-olah pada kehendak Tuhan. Tetapi di sini itu misteri antara Tuhan yang Maha Kuasa yang menghendaki dan kehendak bebas manusia. Ya, jadi bisa saja ya kita seperti kalau misalnya AirAsia atau Sriwijaya, Lion lalu kemudian kecelakaan ya. Kita bilang ya kita tidak bisa apa-apa ya, oke itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menentukan. Tapi pada banyak peristiwa manusia bisa mempertimbangkan dan kemudian bisa juga mengatakan hendaklah ini bahaya. Sehingga manusia itu menunjukkan partisipasinya dalam menentukan hidupnya ini. Memang dua ini antara Tuhan yang Maha Kuasa dan kemudian manusia yang punya kebebasan ini selalu ada dalam ketegangan, Ernst. Sehingga kemudian orang mau menekankan salah satu, dan lebih-lebih mungkin orang kalau menekankan kehendak Tuhan, lalu ya ini akibatnya orang jadi seolah-olah wis terserah Tuhan aku tak meneng wae, nanti kan gitu. Jadi dalam gereja Katolik dua ini dilihat dalam keseimbangan bahwa Allah menentukan tapi manusia juga ikut berperan. Gitu. Ernst ulangi beberapa poin dari perbincangan kita tadi itu ya, Mo ya. Oke, Ernst ya. Jadi ada hal yang menarik Ernst tangkap, hidup itu harus dimaknai serius karena tidak seperti game. Kita kalau sudah mengalami yang kematian udah selesai. Waktu berjalan lurus, nggak bisa kayak game yang di replay kita mati bisa mulai lagi. Kemudian ada satu hal lagi yang sungguh luar biasa sendiri ya menurut Ernst. Kita ini kalau Ernst tangkap di gereja Katolik itu nggak bisa condong kita ini yang jadi diatur oleh Tuhan atau kita sendiri yang berkehendak sepenuhnya bebas. Kita sebagai manusia ini balance, ada antara kita punya kehendak sendiri, punya porsinya sendiri, juga Tuhan punya rencana sendiri.
Ya, benar begitu mau ya? Baik, Ernst, mungkin sedikit ya, apa yang kamu katakan ini tidak sepenuhnya salah, tapi bisa disalah mengerti. Ketika orang bertanya begini, oke, hidup saya ini berapa persen Tuhan, berapa persen saya? Apakah 50% sama 50%? Jawabannya tidak begitu. Jawabannya hidup ini tergantung pada Tuhan 100%. Tapi tergantung juga pada saya 100%. Levelnya beda. Kalau Tuhan 50%, saya 50%, seolah-olah Tuhan itu saingan dengan kita. Setara. Padahal ini enggak. Jadi 50%, 100% dari Allah tergantung, kita juga 100%. Tapi ini levelnya beda, Tuhan yang lebih tinggi. Karena itu dalam hidup ini, dalam Katolik berlakulah prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa itu karena menekankan peran Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tapi kita tidak bisa kemudian berdoa lalu diam-diam saja begini. Karena Tuhan membutuhkan kita untuk kemudian melakukan sesuatu. Iya, seperti kalau misalnya saya mau kerja minta Tuhan beri saya rezeki banyak supaya saya bisa membahagiakan istri, anak, bisa menyekolahkan ini. Tidak mungkin kalau kamu di rumah saja terus Tuhan menjatuhkan uang gelodak gitu, tidak mungkin. Kamu harus bekerja. Dengan bekerja itu Tuhan memahkotai. Jadi dalam arti itu kita melihat tingkat manusia, usaha manusia dan usaha Tuhan ini bekerja dalam level yang berbeda. Ya, dan tidak bisa 50% karena kita seolah-olah merendahkan Tuhan sama seperti level kita. Jadi betul bahwa harus seimbang, tetapi keseimbangan yang harus dimengerti bukan 50%, tapi sebagai level yang berbeda, ini 100%, ini 100%. Atau lebih cocoknya mungkin seirama. Boleh, ya artinya seirama boleh, hanya itu, jangan dimengerti seolah-olah separuh Tuhan, separuh saya gitu. Itu Ernst, ya. Luar biasa banget ya penjelasan dari Romo Handoko ini. Ya, terima kasih. Baik. Ada banyak poin-poin yang mau kita bahas lagi, Mo. Tentang apa itu. Kita kan udah bahas soal kematian nih. Kita kalau mati itu seperti apa. Ernst mau tanya soal bagaimana sih kalau setelah kematian itu ada apa? Hidup setelah kematian. Tapi kita buat teman-teman Sobat Katolik semua penasaran dulu karena kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah, ya, Sobat Katolik yang masih penasaran ya, jangan lupa untuk terus saksikan di Kaplok setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus Setrapani. See you guys.